Kalau kamu merasa dunia ini seperti menjauh dan seakan-akan kamu tersembunyi dari pandangan orang lain, ketahuilah itu bukan tanpa alasan. Allah menyembunyikan orang yang paling Dia cintai bukan untuk menghinakan ataupun menyakiti, tapi untuk melindungi dan mempersiapkan mereka untuk menjadi lebih kuat. Di dalam kesunyian dan ketersembunyian, jiwa kita diuji, disucikan dan diarahkan kembali kepadanya. Kalam para sufi mengajarkan bahwa cinta Allah yang sejati sering datang dalam bentuk ujian dan jarak, bukan kemudahan dan gemerlap dunia. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, barang siapa yang Allah sembunyikan, berarti Dia memilihnya. Mereka yang tersembunyi adalah para pecinta sejati yang dijaga agar tidak terjerumus dalam tipu daya dunia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan, dengan hiruk pikuk yang mudah membuat kita lupa siapa kita yang sebenarnya. Dalam ketersembunyian, jiwa kita sering diberi kesempatan untuk merenung, untuk kembali ke fitrah dan mengenal Sang Maha Pencipta. Rumi, sang sufi besar, berkata, jangan bersedih saat kamu merasa tersembunyi, karena cahaya yang besar tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kesunyian itu adalah pelindung bagi jiwa, menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan menyesatkan. Ketika hati mulai merasa gelisah dan kesepian, itulah tanda bahwa Allah sedang menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Kita diajak untuk mempercayai bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meski terkadang Dia memilih untuk tidak menampakkan diri secara langsung. Dalam keheningan itu, rahmat dan kasih sayangnya justru mengalir tanpa henti. Marilah kita belajar untuk bersyukur dalam kesunyian, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kedamaian batin. Kesunyian adalah ladang subur bagi jiwa yang ingin tumbuh dan berkembang. Setiap ujian, setiap rasa sepi yang kita alami adalah guru terbaik untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah. Ketika kita mampu melewati masa-masa tersembunyi ini dengan sabar, kita akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan-Nya. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar itu bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan sering sekali datang setelah masa-masa kesulitan dan ketersembunyian. Jangan takut dengan rasa sepi, karena dari sanalah Allah sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih indah. Jangan cepat menyerah, karena setiap detik yang kamu lalui adalah investasi iman dan kesabaran. Inilah hakikat cinta Allah yang sejati, yang mungkin tidak selalu kita mengerti dengan logika dunia, tapi bisa kita rasakan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi, jika kamu sedang tersembunyi, jangan merasa sendiri, karena kamu sedang berada di dalam pelukan cintanya. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan yakin bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan untukmu adalah untuk kebaikanmu. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan ini dengan penuh kesabaran, dan semoga hati kita selalu terbuka untuk menerima cahayanya yang tak pernah padam. Selain itu, kita juga harus paham
bahwa ketersembunyian ini bukan cuma soal jarak fisik atau kesendirian secara lahir, tapi lebih kepada perjalanan batin yang sangat dalam. Dalam kalam sufi, seringkali dikatakan bahwa jalan menuju Allah itu penuh dengan hijab ataupun tabir, di mana hijab itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita melihat terangnya secara penuh. Hijab bisa berupa ujian, kesulitan, bahkan rasa sakit yang kita alami. Namun justru dengan melewati hijab itu, hati kita menjadi semakin murni dan terbuka. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap kesusahan yang menimpa seorang mukmin akan menghapus dosa-dosanya dan menambah derajatnya di sisi Allah. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah di balik setiap ujian dan ketersembunyian yang kita rasakan. Kadang kita merasa terasing dari dunia, tapi sebenarnya kita sedang dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya yang tersembunyi. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah para wali dan para sufi terdahulu yang mengalami masa-masa tersembunyi. Mereka ditinggalkan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi justru dari situlah keterasingan itu mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan pencerahan spiritual. Mereka menunjukkan bahwa kesepian bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebuah kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan Tuhan dengan cara yang lebih dalam dan tulus. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan." Ini bukan sekedar janji, tapi sebuah kepastian yang harus kita pegang kuat-kuat ketika masa sulit menghampiri kita. Jadi, apabila kamu sedang merasa disembunyikan, itu bukan tanda kelemahanmu. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang siap untuk tugas-tugas besar yang akan datang. Biarkan kesunyian itu menjadi ruang di mana kamu berdialog dengan Allah, menetap dalam hatimu sendiri, dan menemukan kedamaian yang tak bisa digantikan oleh kata-kata. Saat kita mulai memahami makna ini, kita akan mampu menjalani hidup dengan rasa penuh syukur dan rasa percaya diri. Karena kita tahu, walau tak tampak oleh mata dunia, kita tetap berada dalam lindungan dan cintanya yang abadi. Teruslah berjalan dengan sabar dan penuh harap, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berserah diri kepadanya. Jika engkau merasa hatimu disentuh oleh kata-kata ini, itu bukan karena lisanku, tapi karena Allah lah yang mengetuk hatimu. Sebarkan jika kamu ingin kebaikan ini tak berhenti padamu dengan cara like, share, subscribe, bukan untuk kemuliaan dunia, tapi agar cahaya hidayah terus hidup di antara kita. Semoga Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu yang lebih abadi di surganya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali di kisah renungan selanjutnya di channel Hidayah Hamba.